Sangsaya dalwarara sora tabyur lintang kumedhep. Tete sunya tengaweng lumrah gandaning puspita. Karengyaning pujanira Sang Dwijawara ambrengeng. Lir swaraning madu prantor manungsa sarining kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Konco-koncoku, teman-temanku yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke semuanya. Di video pertama saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang Argo Tursino. Ada yang tahu Argo Tursino? Argo Tursino itu adalah sebuah wayang, guys. Nah, sebelum kita membahas, kita akan bahas wayang sedikit. Wayang pada zaman dulu, awal mulanya itu digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk wadah atau media penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Nah, dulu belum seperti sekarang yang berbahan dasar dari kulit, namun dulu itu terbuat dari kayu. Pada saat pagelaran wayang kulit, pasti yang pertama ada di tengah atau ditancapkan itu adalah sebuah gunungan, wayang yang berbentuk gunung. Dan di akhir cerita nanti juga ditancapkan gunungan. Dan di sela-sela pun gunungan tersebut ikut berperan. Nah, gunungan tersebut, wayang gunungan tersebut dinamakan kayon. Kayon itu artinya kayu hidup, kehidupan. Ada yang menyebutnya dengan kata Argo Tursino. Argo itu gunung, artinya gunung. Nah, Tursino dicatur atau ditafsir itu ada maknanya. Nah, kita akan bahas maknanya. Dari bentuknya adalah segitiga. Segitiga melambangkan manusia mengalami sesi-sesi atau fase-fase tiga alam. Dalam bahasa Jawa, Tribawono. Tri itu adalah bilangan 3 dengan bahasa Jawa. Bawono maknanya adalah alam. Tribawono. Yang pertama, alam kalbu. Pertama, manusia mengalami alam kalbu. Masa-masa di mana manusia masih berada di kandungan seorang ibu. Lamanya 9 bulan 10 hari sempurnanya bayi. Itu alam kalbu. Yang kedua, alam keramaian. Pada saat manusia lahir ke dunia ini, melihat padangnya jagat, indahnya dunia, gemerlapnya dunia, beragama, berkeluarga, bernegara, bermasyarakat, itu yang dinamakan alam keramaian. Atau ada petuah yang mengatakan urip mung mampir ngombe, kuwi jenenge alam keramaian. Dari yang tadinya tidak ada, kemudian ada atau lahir, terus akan dikembalikan lagi tidak ada, yaitu manusia mengalami proses kematian atau sukma. Roh kita berpisah dengan raga atau jasad kita ini, dan manusia mengalami alam kelanggengan, keabadian, yaitu akhirat. Itu dari bentuknya. Kemudian di dalam gunungan tersebut terdapat motif kembang atau bunga di pucuknya. Di paling atas terdapat gambar
kembang. Ponco warno, kembang itu bunga, ponco itu 5, warno itu rupa. Manusia harus mengetahui 5 perkara, yaitu sholat sehari semalam ada 5 waktu yang menjadi tonggak atau tiang agama. Dan yang kedua, kita harus tahu dengan Pancasila, dasar negara kita Indonesia. Itu. Kemudian terdapat sebuah pohon yang berdiri tegak ke atas, menyangga bunga tersebut. Pohon tersebut dinamakan pohon kastuburi. Nah, pohon kastuburi melambangkan adalah prinsip manusia harus kuat dan kokoh. Tuh. Pohon kastuburi tersebut bercabang 4 dan berdaun 9. Bercabang 4 melambangkan arah kiblat di dunia ini, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Atau ada yang melambangkan saudara 4 manusia, sedulur papate menungsa, yaitu Supiah, Haluamah, Hamarah, dan Mutmainah, atau yang disebut dengan nafsu patang perkara. Nah, terdapat daunnya 9 melambangkan manusia harus pintar atau menjaga lubang pada diri sendiri yang berjumlah 9. Setelah tersebut manusia terdapat gambar macan di sebelah sisi gunungan, sisi kiri gunungan. Nah, macan tersebut melambangkan orang pintar tetapi mengiweaken kepintarane. Neliksir mering bebener, neliksir mering paugoreng agama, neliksir mering paugoreng negara. Mohon maaf, ada yang menabuh ronda. Nah, kita bisa lanjutkan. Tadi sampai gambar macan yang artinya orang pintar tapi sok kemintar lah. Nah, sekarang gambar kerbau di sebelah kanan melambangkan orang bodoh tetapi kelakuannya baik, tahu sopan santun, etika, dan bertutur kata tidak kasar, walaupun tidak memiliki kepintaran yang mumpuni atau ilmu yang mumpuni, tetapi karakternya bagus. Ke bawah sedikit terdapat gambar pendopo atau gedung, pendopo kosong. Nah, pendopo kosong ini melambangkan manusia yang lahir terus mengalami kehidupan lika-liku. Masalah-masalah akan berhenti pada titik kematian, dan setiap manusia yang mati masuk ke alam kubur. Itu lambang dari gedung kosong atau pendopo kosong. Dari pendopo tersebut dijaga oleh 2 buta kanan kiri yang namanya Cingkoro Bolo, Bolo Poto. Cara malaikatnya itu Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir menunggu di alam kubur, menanyai apa agamamu, apa kitab sucimu, siapa sedulurmu, siapa pangeranmu. Nah, apabila ditanya seperti itu kok tersendak tidak bisa menjawab, algojo tersebut atau 2 buta tersebut akan menghakimi atau menghukum dengan cara menyabet dengan dada ataupun mencambuknya. Namun apabila kita lancar, alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan itu, kita akan selamat hidup di alam kubur. Nah, kita bisa lihat dari tersebut ya. Kemudian apabila kita gunungan tersebut kita balik, terdapat gambar api yang membara. Nah, gambar tersebut melambangkan
apabila manusia pada saat hidup tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, amarah, ataupun ambisi, manusia akan terjatuh ke jurang kesengsaraan atau yang disebut dengan neraka. Seperti itu menurut apa yang saya pelajari. Nah, mungkin jarang ada yang mengetahui lambang ini karena seiring langkah zaman, anak-anak itu jarang atau langka yang menyukai wayang karena bahasanya yang sulit dipahami. Walaupun sekarang banyak yang menggunakan bahasa Jawa yang gampang dipahami, namun tetap saja sulit lah. Oke, mungkin hanya seperti ini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bila mana ada tutur kata yang salah atau keliru, menyakiti atau menyinggung panjenengan sedaya, saya Bayu Setiaji dari channel PSA mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.